Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk tetap terhubung dalam menyiarkan dakwah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat sekalian, di zaman sekarang sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar kata self-love atau biasa juga disebut mencintai diri sendiri. Namun, seringkali self-love dianggap hanya tentang memanjakan diri atau melakukan hal-hal yang kita sukai saja. Padahal, dalam Islam, konsep mencintai diri sendiri jauh lebih dalam daripada itu. Mari kita bahas bagaimana Islam memandang self-love dan apa hubungan antara self-love dengan tawakal. Baik, yang pertama kita harus memahami bahwa mencintai diri sendiri berarti menghargai dan merawat diri sebagai upaya menjaga amanah dari Allah. Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Dan sebagai hambanya kita bertanggung jawab untuk menjaga tubuh, pikiran, dan hati kita. Self-love bukan hanya tentang menghias diri atau memanjakan diri, tetapi juga tentang menjaga kesehatan mental dan spiritual. Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Tidak ada seorang muslim pun yang menderita sakit, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, merawat diri sendiri baik pada sehat maupun sakit adalah bagian dari ibadah. Namun, kita juga harus berhati-hati agar self-love tidak berubah menjadi takabur atau egois. Islam mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan menghindari sifat sombong. Jangan sampai self-love membuat kita hanya mementingkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Self-love yang benar justru mengarah pada memperbaiki diri dan menjaga pribadi yang lebih baik. Ketika kita mencintai diri dengan cara yang sehat, kita akan lebih mampu memberikan cinta dan perhatian kepada orang lain karena hati kita telah dipenuhi dengan kebaikan. Kaitkan self-love dengan tawakal, yaitu sifat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal mengajarkan kita untuk berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Terkadang, meskipun kita sudah berusaha menjaga diri, ada hal-hal di luar kendali kita yang membuat kita merasa kecewa atau gagal. Di sini, kita harus memahami bahwa mencintai diri berarti menerima diri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ingatlah, apapun yang terjadi, semuanya sudah menjadi ketetapan Allah yang terbaik untuk kita. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang bermakna, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sekalipun yang kita hadapi itu adalah ujian yang memang sudah diukur sesuai dengan kemampuan kita. Self-love juga berarti bersyukur atas apa yang kita miliki, bukan terus membanding-bandingkan dengan orang lain. Ketika kita ridho atas takdir yang Allah berikan, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Quran Surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu." Kita perlu menyadari bahwa kecintaan kepada diri sendiri akan semakin sempurna apabila diiringi dengan rasa syukur dan ridho terhadap apapun yang Allah takdirkan. Yang terakhir, menjaga kesehatan mental adalah bagian dari self-love yang sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa hati kita harus selalu diisi dengan zikir dan sholat, agar tetap tenang dan terjaga. Saat hati dan pikiran kita sehat, kita lebih mampu menghadapi berbagai ujian hidup. Maka mari kita pahami bahwa mencintai diri dalam Islam tidak hanya sekedar memanjakan diri, tetapi juga merawat hati dan pikiran, menerima takdir, serta berserah diri kepada Allah.
Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan mengamalkan konsep self-love yang benar ini, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dakwah ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.